Shalom saudara, lanjutan dari kesaksian saya kemarin di tahun 2019 di mana saya tiap hari berkelahi dengan suami saya dan saya rasa tidak ada damai, sejahtera dan sukacita ya saudara ya. Namun sebagai istri saya pasti bertanya-tanya, di pikiran saya, otak saya itu banyak sekali pertanyaan, namun saya tidak pernah mendapat jawaban dari suami saya. Ya, kalau seorang istri perempuan tidak mendapat jawaban, pasti akan ajak ribut. Namun saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubah suami saya seperti yang saya mau. Ternyata saya salah berdoa. Saya sadar saya bukan siapa-siapa. Sebetulnya saya harus berdoa itu, Tuhan ubah suami saya seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita saudara ya. Jadi saking terlalu beratnya pergumulan saya, jika kita menemui masalah hanya dua saudara, menjauh dari Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun puji Tuhan, saya waktu itu saya memilih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya saking tidak sanggup lagi, saya memilih untuk berpuasa saudara. 2 hari 2 malam saya tidak makan, saya cuma minum air. Dan juga saya mulai membuka Alkitab saya yang tidak pernah saya baca. Di situ saya buka dan saya tidak pernah pernah membaca selama saya jadi orang Kristen ayat ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dari situ saudara saya memilih untuk diam. Saya tidak lagi memusingkan apa yang terjadi, apa yang suami saya buat, apa yang hidup saya benar-benar ini sekarang kenapa. Saya tidak pernah bertanya. Saya menyerahkan semua kepada Tuhan dan saya memilih untuk diam, menanti pertolongannya Tuhan. Dan setelah 2 bulan saya berpuasa, 2 minggu saya berpuasa, keajaiban terjadi ya, mujizat terjadi, di mana suami saya yang tidak pernah meminta maaf kepada saya, walaupun dia salah ya, tapi menuduh saya yang salah. Di situ dia mengajak saya ke gembala kami untuk konseling. Namun sampai di sana dia memeluk saya, meminta maaf, dia menangis. Itu keajaiban Tuhan, itu perbuatan Tuhan, bukan karena kuat hebatnya saya. Saya percaya Tuhan yang bertindak. Saat kita berserah, Tuhan yang turun tangan. Jadi saudara, apapun yang kau alami saat ini mungkin tidak sama seperti yang saya alami ya saudara ya, tapi tetap percaya Tuhan Yesus. Saat kita menyerahkan semua kepada Tuhan, saat kita berserah kepada Tuhan, Dia yang akan bertindak. Saudara, saat saya menghadapi itu awal-awal, saya tidak bisa tidur. Di kepala saya, pikiran saya itu banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali khawatir, takut, gelisah. Namun saat saya memilih untuk berdoa, saya satu hari bisa berdoa 4-6 kali bahkan lebih. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Saya masuk kamar berdoa itu, menyembah Tuhan, menangis. Itu tiap hari yang saya lakukan dan berpuasa. Karena saking terlalu beratnya pergumulan hidupan yang saya hadapi. Dan puji nama Tuhan, dari berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Yang tidak bisa tidur, akhirnya saya bisa tenang, saya bisa tidur dengan nyenyak, walaupun bangun tengah malam, saya bisa tidur kembali. Disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupan saya. Mulai hidupan saya, karena rumah tangga saya dipulihkan. Jika kita percaya saudara, jika kepala rumah tangga dipulihkan, maka seisi rumah akan dipulihkan. Dan kita percaya juga bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupan kita. Dan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, pasti Tuhan hadir. Dan di situ mulai pemulihan terjadi dalam rumah tangga kami. Satu persatu persoalan masa lalu kami, suami saya dipulihkan ya. Saya percaya juga sampai detik ini Tuhan masih bekerja untuk memulihkan keadaan kami. Anak-anak kami juga dipulihkan dari yang tidak berprestasi. Dan mulai kami dipulihkan, anak-anak kami berprestasi satu persatu, mendapat juara. Luar biasa saudara. Dan saya juga bisa bersaksi, juga bisa kesaksian ke orang-orang. Dan orang terberkati dengan kesaksian saya. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak pernah dunia bisa berikan dalam hidupan kita. Saudara, apapun yang kau hadapi saat ini, tetap percaya bersama Tuhan masih ada jawaban, masih ada harapan, masih ada mujizat, dan Tuhan sanggup menolong kita. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan siapkan dalam hidupan kita. Bersama Yesus masih ada jawaban.
Yesus takkan mengecewakan dan tak pernah gagal menepati janjinya. Harapanku hanya Yesus. Bersama Yesus masih ada jawaban. Bersama Yesus masih ada harapan. Bersama Yesus masih ada mujizat. Bersama Yesus ku pasti menang. Bersama Yesus masih ada jawaban. Bersama Yesus masih ada harapan. Bersama Yesus masih ada mujizat. Bersama Yesus ku pasti menang. Bersama Yesus ku pasti menang. Apapun masalahmu, saudara, tetap percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Dia selalu ada, menyertai kehidupan kita, melindungi kita, menolong kita. Bahkan Dia yang memelihara kehidupan kita. Tetap percaya dan tetap berdoa, saudara. Baca firman Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Tuhan Yesus berkati.